Kadis PUPR Sorsel minta Klasis GKI Aitinyo mendukung penuh program pemerintah yang dikerjakan di wilayahnya. Metrorakyat.com, Sorong Selatan. Perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-86 tahun pendaratan Injil di Bumi Kamisabe tanggal 18 Maret tahun 1937, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya minta pihak gereja terutama Klasis GKI Aitinyo mendukung penuh program pemerintah yang akan dikerjakan di wilayah Klasis Aitinyo Raya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya usai ibadah syukuran Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-86 tahun pendaratan Injil di Bumi Kamisabe yang berlangsung di halaman kantor Kampung Tokas Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Kepala Dinas PUPR Alfius Y. S. E. mengungkapkan bahwa selama di bawah kepemimpinan pemerintahan Bapak Samsudin Anggiluli, S. E. dan Alphonse Sesa sudah banyak hal baik program pembangunan fisik dan non-fisik yang didukung penuh oleh Muslim, Nasrani, Hindu, dan Buddha agar semua itu berjalan dengan baik dan berhasil. Semua itu terjadi karena doa, kerjasama, harmonisasi, sinkronisasi, antara kita semua, tegas Alfius. Program pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yaitu meningkatkan iman dan takwa terutama kepada setiap orang yang tinggal di Kabupaten Sorong Selatan baik dia pendatang Nusantara ataupun Papua kita semua menikmati pelayanan Yesus Kristus. Ada program pembangunan fisik yang sebagaimana sudah berjalan dan juga ada program yang non-fisik berupa kesejahteraan hamba Tuhan, terutama keistimewaan dari Klasis GKI Aitinyo ini ada di wilayah Sorong Selatan untuk mendapatkan perhatian seperti di daerah lain. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan. Kita juga minta kepada semua hamba Tuhan untuk mendoakan agar kebijakan seperti ini terus dipertahankan maupun ditingkatkan bahkan diperluas lagi hingga membawa dampak yang baik kepada semua masyarakat terutama kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami dari pemerintah kabupaten salah satu juga berterima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan dari gereja lain selain GKI yang bersama-sama menopang pelayanan di Sorong Selatan dengan baik. Saya mengajak atau meminta kepada warga gereja Klasis GKI Aitinyo yang berada di tempat ini untuk berjalan bersama-sama pemerintah melaksanakan beberapa program strategis pemerintah daerah yang berada di daerah Klasis Aitinyo Raya secara khusus Kampung Mukamat Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren dan Distrik Wayer. Karena peta Injil sudah jalan maka pemerintah juga mulai ikut menabur pembangunan di tempat-tempat tersebut. Kami juga mohon dukungan dalam pembangunan yang akan kami melakukan yaitu di Haimaran sampai Mukamat, Haimaran ke Kamrok dan Itigiyah demikian juga di Sevotamin, dan Kamisabe dengan alokasi anggaran kurang lebih 42 miliar. Ini merupakan berkat karena tapak-tapak sejarah dan air mata, keringat para penginjil sehingga kita hadir untuk menabur berkat tersebut kepada masyarakat, ujar Alfius. Memang pasti ada yang marah, benci dan pasti ada yang bilang tidak adil tetapi kita uji untuk kesabaran, karena kita pemerintah kerja berdasarkan aturan dan norma yang harus kita lakukan, karena jika kita kerja di luar aturan maka pasti kita kena dengan dampak aturan. Tuhan juga kasih kita hikmat untuk mengelola dengan baik agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan norma demikian jika kita hidup firman Tuhan itu yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita, ungkap Alfius. Itulah yang kami harapkan dari Klasis Aitinyo karena wilayah harus kita jaga sama-sama, berdoa karena secara daerah teritorial ini daerah potensi konflik sehingga saya berharap pihak gereja menjaga dan memfasilitasi warga jemaat sehingga tidak ada pikiran yang miring dan menghambat pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan baik pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan pemerintah Kabupaten Maibrat Mr. Dewa. Yang ada di Sorong Selatan, baik itu dari Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha yang selama ini mendukung pemerintahan Sorong Selatan yang di bawah kepemimpinan Bapak Samsudin Anggiluli dan Bapak Alphonse Sesa dengan program-programnya boleh berjalan dengan baik sampai hari ini. Itu semua karena doa, kerjasama, harmonisasi, sinkronisasi antara kita semua yang baik. Program pemerintah Sorong Selatan itu meningkatkan iman dan takwa setiap orang yang tinggal di Sorong Selatan, kurang lebih 52.000 atau 52.000 lebih yang tinggal di sini, baik itu pendatang atau Nusantara, Ambon, Manado, Biak, Kasolika, Batak, Kalimantan, semua
Makassar sama Manado yang tinggal di tempat ini, kita semua menikmati pelayanan tersebut. Ada program-program yang pembangunan fisik yang sebagaimana sudah berjalan, Bapak Ibu lihat, nikmati. Tetapi juga ada program-program yang non fisik yang sifatnya berupa kesejahteraan hamba-hamba Tuhan, yang dimana keistimewaan dari distrik Aitinyu ini bisa ditempatkan juga di pemerintah Sulawesi Selatan untuk mendapat perhatian sebagaimana di daerah-daerah lain. Ini bukti komitmen pemerintah Sulawesi Selatan, dan kita minta untuk semua hamba Tuhan mendoakan sehingga kebijakan-kebijakan seperti ini terus dipertahankan maupun ditingkatkan atau diperluas lagi sehingga membawa dampak yang baik kepada semua masyarakat, terutama kepada hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Berikut juga kami dari pemerintah Sulawesi Selatan juga berterima kasih juga kepada beberapa hamba-hamba Tuhan dan denominasi gereja lain selain Injil ya, juga yang bersama-sama terus menopang pelayanan di Sulawesi Selatan ini dengan baik. Di kegiatan-kegiatan apapun berjalan dengan baik. Berkaitan dengan itu, saya mau mengajak atau meminta pemerintah Sulawesi Selatan meminta kepada warga gereja Lasis Aitinyu yang berada di tempat ini untuk kiranya berjalan bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakan beberapa program-program strategis pemerintah daerah yang berada di daerah Aitinyu Raya. Saya ulangi lagi, berapa program-program strategis yang berada di Aitinyu Raya. Lasis Aitinyu Raya lebih khususnya di distrik Mukamat, distrik Motuaren, dan distrik Wayet. Kalau peta Injil sudah tadi jalan, peta pemerintah juga ikut menabur pembangunan di tempat-tempat itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon dukungan untuk pembangunan yang kami akan lakukan, yaitu di Haimaran. Beberapa waktu lalu saya sampaikan melalui media, dan waktu dekat akan berjalan alat dan masuk mobilisasi di sana di Haimaran sampai ke Mukamat. Demikian juga dari Haimaran ke Kamro dan ke Itijan, demikian juga di Seputani, demikian juga di Kamesabe. Alokasi anggaran kurang lebih 42 miliar. Ini berkat Tuhan untuk wilayah ini, karena tapak-tapak sejarah Injil itu dan air mata keringat mereka itulah kita hadir untuk menaburkan berkat itu untuk masyarakat. Memang pasti ada yang marah, pasti ada yang benci, pasti ada yang bilang tidak adil, tapi kita diuji untuk kesabaran. Kita ini pemerintah kerja tidak berdasarkan aturan, ada aturan norma yang harus kita lakukan. Kalau kita kerja di luar aturan, nanti kita kena masalah hukum. Tuhan kasih kita hikmat untuk mengelola itu dengan baik, sehingga kita tidak mendapat resiko hukum, tetapi semua berjalan dengan normal dan aturan-aturan menjadi rambu. Demikian juga kalau kita hidup, ada firman itu yang mengatur kita sebagai rambu-rambu hidup. Kita juga bekerja di pemerintah, juga demikian begitu. Itulah yang kami harapkan dari Lasis Aitinyu Raya, karena ini wilayah yang kita jaga sama-sama, kita berdoa secara daerah teritorial ini potensi-potensi konflik, sehingga saya berharap pihak gereja juga menjaga ini, memfasilitasi, mengadvokasi kebenaran kepada warga jemaat, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang miring dan menghambat pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan baik pemerintah Selatan maupun pemerintah Maibrat. Saya berharap juga kalau memang ada pemerintahan Maibrat yang hadir di sini, sampaikan kepada mereka, nanti kita menyurat, kita bersama-sama bertemu di pertigaan Kamro untuk berdoa bersama dan masyarakat untuk membangun jalan itu, dan alat akan bekerja sehingga Injil atau hamba Tuhan yang melayani di situ tidak ada lagi yang merasa ketidakadilan, tapi merasa keadilan, merasa lawatan Tuhan, karena doa mereka kita bisa lakukan ini. Dan ini semua proses yang kita lakukan karena doa dari setiap hamba-hamba Tuhan, bukan kemampuan kami, tapi itu doa yang Tuhan kasih semua hamba Tuhan kepada kami sehingga kami lakukan ini. Itu beberapa hal yang saya sampaikan atas nama yang tadi pertama intelektual, dorongan motivasi rohani,
tapi juga yang kedua atas nama pemerintah untuk menyampaikan ini. Memang saya permohonan maaf karena Bupati tidak meminta saya untuk menyampaikan hal ini. Sekda pun juga, Wakil Bupati tidak. Tapi karena saya hadir dari undangan tadi pada pemerintah, ya saya menyampaikan dua hal tadi. Tidak panjang-panjang, singkatnya begitu.